Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan sekalian sudah hadir dalam pre-conference. Sebelum kita mengawali pre-conference pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Jadi tujuan dari pre-conference ini adalah untuk mengetahui rencana asuhan keperawatan yang akan dilakukan rekan-rekan perawat sekalian kepada pasien ya. Nah, untuk di sini ada 2 pasien, yaitu A3 dan A5 dengan ketergantungan parsial. Nah, baik, mari kita bahas terlebih dahulu untuk laporan kondisi pasien, untuk pembagian tugas, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi mohon kerjasamanya dan perhatiannya ya. Saya mulai aja. Untuk pertama, pasien dari kelolaan Ibu ada, silakan bisa dipaparkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memaparkan hasil asuhan keperawatan atas nama Tuan J. umur 45 tahun di Sulawesi Selatan. Alamatnya itu di Bogor, Jawa Barat. Diagnosa KOSOP ambulatory hari kedua. Untuk data subjektifnya, TTP pagi ini tekanan darahnya itu 121/87. Nadi 69, untuk RN-nya itu 21, suhu 36,5 derajat dan SPM-nya itu 91. Terdapat luka jahitan sebelah perut kanan bawah, terpasang kateter, kesadarannya kompos medis, didapatkan di BPJS 15. Untuk data objektifnya itu pasien mengatakan masih sulit untuk mobilisasi, pasien mengatakan masih sulit tidur dikarenakan masih sakit, terus pasiennya itu mengatakan masih nyeri. Nah, untuk rencana perawatan pada pagi hari ini yaitu menghadirkan dan pemantauan jahitan dan memberikan relasi dalam edukasi kepada pasien dan keluarga tentang perawatan luka. Terus itu, tetapi keluarganya itu masih bingung untuk terkait dengan perawatan lukanya, dan saya itu berkolaborasi dengan dokter pemberian obat analgetik, pemberian paracetamol 1 ampul lewat IV. Bagus ya. Selanjutnya untuk kelolaan dari Ibu Diana, silakan bisa dipaparkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memaparkan hasil asuhan keperawatan atas nama Nyonya R, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Tangga Keduni dengan diagnosa medis stroke, sebelah infak selebri desa. Hari kedua objektif. Untuk hasil TTP-nya, tekanan darah 120/87, nadi 96, pernafasan 26, suhu 36,5, SPO-nya 90. Terpasang infus, terpasang kateter, terpasang NGT, pada mulut terpasang selang oksigen, kesadaran kompos medis, didapatkan BCS 15. Untuk data objektifnya, keluarga mengatakan masih sulit untuk mobilisasi. Keluarga mengatakan masih sulit tidur. Untuk rencana perawatannya pada pagi hari ini yaitu pemantauan cairan output, pemantauan oksigen, mengganti atau perawatan NGT, terus pemberian makanan melalui NGT dengan studi edukasi pasien tentang ROM, kolaborasi dengan dokter, pemberian obat trombolit. Baik, sudah bagus nih ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan dari hasil asuhan keperawatannya. Semuanya sudah bagus, namun perlu dilihat atau perlu diperhatikan ya. Ketika dari laporan yang sudah dipaparkan kan ada pasien yang masih membutuhkan perawatan lebih ya. Jadi untuk itu perlu kerjasamanya untuk lebih memperhatikan lagi asuhan perawatannya, dan perlu ditingkatkan lagi. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, semangat untuk rekan-rekan yang akan shift pagi akan menjalankan tugas pada hari ini, dan untuk shift malam yang akan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih kerjasamanya. Mari kita akhiri konferensi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam post conference ini. Sebelum kita melakukan post conference, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
selesai. Baik, jadi tujuan dari post coveran ini adalah untuk mengevaluasi dari hasil asuhan keperawatan yang sudah rekan-rekan berikan kepada pasien. Baik, selanjutnya bisa dipaparkan bagaimana kondisi pasien setelah diberikan asuhan keperawatan. Saya mulai dari Ibu Alda, silakan. Ya, baik, saya akan memaparkan kondisi pasien Puanti setelah diberikan asuhan keperawatan dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan mikroskop. Pasien mengatakan masih sulit untuk mobilisasi. Pasien mengatakan masih sulit tidur dikarenakan masih sakit. Pasien mengatakan masih nyeri. Nah, TTV pagi ini tekanan darahnya itu 121/87, nadinya 96, RR-nya 21, suhunya 36,5, SPO-nya itu 91. Pasien tampak gelisah dan meringis. Terdapat luka jahitan sebelah perut kanan bawah, terpasang kateter, kesadaran kosmetis, mendapatkan BCS 15. Untuk diagnosa tersebut belum teratasi. Nah, untuk lainnya, observasi dari pasien, memberikan relaksasi napas dalam, terus mengedukasi cara meredakan nyeri dengan relaksasi napas dalam yang sudah dilakukan. Terus mengkolaborasikan dengan dokter untuk pemberian analgetik paracetamol 1 akun melalui IV. Baik, sudah bagus ya, terima kasih kepada Ibu Alda. Nah, tadi kan sudah diberikan relaksasi nafas dalam, sudah diajarkan kepada pasien ya. Nah, selanjutnya saya bisa menambahkan ya, pasien bisa diberikan fasilitas istirahat tidur yang cukup ya, sama diberikan pasien posisi yang nyaman gitu ya. Selanjutnya pada Ibu Diana bisa memaparkan hasil dari asuhan keperawatannya. Baik, saya akan melaporkan hasil kondisi pasien Nyonya R setelah diberikan asuhan keperawatan hari kedua. Yang pertama, yang dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Keluarga mengatakan masih sulit untuk mobilisasi. Keluarga mengatakan sulit tidur. Pasien masih tampak lemas, didapatkan TTV, tekanan darah 120/87, nadi 96, pernapasan 26, suhu 36,5, SPO2 90. Diagnosa tersebut belum teratasi. Planning yang akan dilakukan, yang pertama observasi pemantauan cairan ataupun pemantauan oksigen, terapeutik mengganti atau perawatan NGT, melakukan terapi ROM, pemberian makanan melalui NGT dengan sonde. Untuk edukasinya, edukasi pasien tentang ROM, kolaborasi dengan dokter pemberian obat trombon. Baik, sudah bagus sekali ya. Tadi ada ya, sudah dilakukan room tadi. Sudah, keluarga sudah melihat ya, sudah diajarkan juga. Nah, ada tambahan sedikit, karena pasien masih mobilisasi, bisa dilakukan atau diajarkan juga dengan keluarga pasien bagaimana cara dari baring gitu ya. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi? Cukup ya. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan sekalian. Semangat bertugas dan tetap jaga kesehatan. Mungkin itu saja. Mari kita tutup post conference pada hari ini dengan bacaan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.